Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Rosmina SPMM CPN selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SPMM selaku Ketua Prodi Manajemen. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah SI Kom MM selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagja Kertawijaya, mahasiswa Prodi Manajemen dengan NPM 41224231110254. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan laporan magang yang berjudul Manajemen Pengelolaan Data Pegawai Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian. Yang pertama ada profil perusahaan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung BMKT adalah instansi pemerintah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. BMKT berfokus pada penelitian, pengembangan, standarisasi, sertifikat, dan pengujian yang berlokasi di Jalan Sangkuriang nomor 14, Bandung, Jawa Barat. Berdiri sejak 1999, sejarahnya meliputi pada 1904 didirikan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai laboratorium for mental onderzoek. Pada 1912 diperluas menjadi laboratorium for material onderzoek, dipindahkan ke Bandung Kompleks Teknik Hogeschool yang sekarang sebagai Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1934, kedudukan balai berada di bawah Pan-Ekonomis atau Departemen Perekonomian atau Perdagangan. Pada 1942, di bawah pemerintahan Jepang, Laboratorium Jiro Shikendia dan kemudian Kogyo Shikendia. Pada 1945, berubah nama menjadi Balai Penyedia Bahan-bahan di bawah Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1952 sampai 1960 beralih ke Kementerian Perekonomian dan kemudian ke Kementerian Perindustrian. Pada tahun 1961 beroperasi di Jalan Sangkuriang, Bandung dengan nama Balai Penelitian Bahan-bahan. Pada tahun 1963 kedudukan balai di bawah pemerintahan rakyat. Pada 1971, kedudukan balai berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri. Pada tahun 1974, kedudukan balai berada di bawah Puslitbang Industri Logam dan Mesin. Pada 1980, kedudukan balai di bawah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik. Pada tahun 2002, berubah nama menjadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik atau disebut BMKT. Dan pada tahun 2006 ditetapkan sebagai BMKT SK Menteri Perindustrian nomor 43 M1ND per M per 6 2006. Di sini ada profil perusahaan yang dikepalai oleh Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik, yaitu Bapak Junardi Marti. Selanjutnya ditempatkan di bagian tata usaha, yaitu di bagian kepegawaian yang dikepalai oleh Ibu Wiar Hadini. Profil perusahaan, visi dan misi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Yang pertama, visi menjadi badan yang akuntabel
adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai visi BSKJI tersebut, BBSPJI BBT akan menjadi penjamin mutu bahan dan barang teknik yang andal. Misi peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, jasa industri dan industri hijau dengan melaksanakan peningkatan yang berkelanjutan dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan nasional atau industri, serta pelayanan teknik yang profesional melalui kegiatan pengujian, kalibrasi penyelenggaraan uji efisiensi dan efektif teknis, sertifikat dan pelatihan teknis untuk tenaga industri yang diakui secara nasional dan internasional. Yang ke ini ada aktivitas magang Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian. Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan dimulai dari 1 Oktober tahun 2024 sampai 30 Desember 2024 dengan jadwal kerja hari Senin sampai hari Jumat dimulai pada pukul 8 sampai pukul 16.00 WIB. Praktikan ditempatkan di bagian kepegawaian dengan berikut kegiatan aktivitas yang dilakukan selama magang. Yang pertama, menginput data pegawai non-PNS ke website kepegawaian B4T. Yang pertama, membuka data pegawai non-PNS, membuka website kepegawaian B4T, kemudian masukkan data pegawai memberisikan data umum, pendidikan, jabatan, tanggal mulai kerja, status perkawinan, nama istri atau suami, dan tanggal pernikahan. Yang kedua, ada mengarsip data pegawai pada Microsoft Excel dengan menginput data pegawai dokumen fisik pada Excel yang berisikan nama dokumen, nomor surat, tanggal, tahun, keterangan, dan kode klasifikasi berdasarkan keputusan Kementerian Perindustrian. Yang ketiga, ada sinkronisasi data pegawai dari SIPEGI dan Sinode B4T, sinkronisasi sertifikat pegawai PNS dan PPPK atau P3 di website Kementerian Perindustrian dan Sinode B4T. Yang keempat, menginput surat masuk ke Microsoft Excel. Surat masuk diinput pada Excel yang berisikan kode surat, tanggal surat, isi ringkasan surat, perihal, pengolah, lampiran, dan catatan. Yang kelima, ada menginput surat terbit ke Microsoft Excel. Menginput surat yang sudah terbit yang berisikan nomor surat, tanggal surat, isi ringkasan surat, ditujukan kepada siapa surat tersebut, perihal, pengolah, lampiran, dan catatan. Di sini ada kendala yang dihadapi. Satu, keterbatasan integrasi sistem yang digunakan untuk pengelolaan data seperti Sino B4T, SIPEGI, dan website B4T belum sepenuhnya terintegritas. Hal ini mengharuskan data diperbarui secara manual di setiap plafon yang meningkatkan risiko inkonsistensi data. Yang kedua, ada proses input manual. Sebagian besar data masih diolah dan diinput secara manual menggunakan Microsoft Excel. Metode ini rentan terhadap human error, memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, dokumen fisik. Banyak data pegawai yang masih disimpan dalam bentuk dokumen fisik, sehingga membutuhkan ruangan penyimpanan besar dan mempersulit akses cepat ketika diperlukan. Yang keempat, kurangnya pelatihan teknis. Tidak semua staf yang bertugas dalam pengelolaan data memiliki literasi teknologi yang cukup, sehingga proses sinkronisasi dan pengelolaan data sering terhambat. Cara mengatasi kendala. Yang pertama, pengembangan sistem terintegritas menghubungkan plafon seperti Sino, B4T, SIPEGI, website B4T menggunakan Netware atau API untuk sinkronisasi otomatis, mengurangi input manual, redundansi, dan risiko inkonsisten data. Yang kedua, ada digitalisasi dokumen fisik, mengkonversi dokumen fisik ke format digital berbasis cloud dengan keamanan data seperti
enkripsi untuk mempercepat akses dan mengurangi kebutuhan ruangan penyimpanan. Yang ketiga ada otomatisasi proses kerja menggunakan RPA untuk tugas administrasi guna mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu. Yang keempat, pelatihan teknis staff memberikan pelatihan rutin perangkat lunak seperti Excel, SPG, dan teknologi baru seperti HRIS berbasis front guna meningkatkan literasi teknologi dan produktivitas. Yang kelima, ada penerapan standarisasi keamanan data, menerapkan standarisasi seperti ISO 27001 untuk melindungi data sensitif, meningkatkan keamanan dan kepercayaan organisasi. Yang terakhir, kesimpulan, kendala utama proses pengelolaan data, pegawai mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan integrasi sistem ketergantungan pada proses manual dan kurangnya digitalisasi dokumen fisik. Yang kedua, efisiensi sistem yang telah ada meskipun berbasis digital membutuhkan peningkatan untuk optimalkan efisiensi kerja dan akurasi data. Yang ketiga, peluang perbaikan dengan implementasi teknologi yang seperti digital, otomatisasi dan integritas sistem, pengelolaan data pegawai dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini adalah lampiran dokumentasi yang sebelah kiri kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan sehari-hari, yang sebelah kanan ruangan arsip data pegawai dari mulai PNS, P3, dan non-PNS. Yang sebelah kiri adalah ruangan kepegawaian yang ada monitor putih, yaitu tempat duduk perhatikan. Yang sebelah kanan adalah foto bersama dengan bagian kepegawaian. Foto bersama dengan bagian kepegawaian yang sebelah kanan adalah nama Bapak Andre, yang sebelahnya lagi Bapak Fahmi, yang di tengah itu kepala bagian kepegawaian yaitu Ibu Gia Rahadini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.